LAUSD is being threatened by hackers. Who targeted the LA Unified School District are now information or very sensitive schedules, disciplinary records, About the hack, there are some things you can do to protect your since the initial cyber attack earlier this month. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silva Maya Malfaza. Pada kesempatan ini, saya akan membahas analisis keamanan sistem pendidikan dengan menggunakan studi kasus kebocoran data yang terjadi pada Los Angeles Unified School District atau LAUSD. Kasus ini terjadi pada tahun 2022 dan menjadi salah satu serangan siber terbesar di sektor pendidikan karena melibatkan pencurian data dalam jumlah yang sangat besar, serta mencangkup informasi pribadi siswa dan juga tenaga pendidik. Dalam sebuah sistem pendidikan seperti LAUSD, terdapat berbagai jenis data yang disimpan dan dikelola setiap hari. Data tersebut bukan hanya sekedar nama, identitas siswa, tetapi juga mencangkup informasi yang jauh lebih sensitif. Misalnya, terdapat data akademik seperti nilai dan riwayat pendidikan, data kesehatan termasuk informasi terkait COVID-19 hingga data psikologi siswa yang seharusnya sangat dilindungi. Selain itu, sistem juga menyimpan data keuangan, dokumen administrasi, serta informasi pribadi guru dan juga staf. Jika kita perhatikan, seluruh data ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Ketika data tersebut bocor, dampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat merugikan secara sosial dan pribadi. Misalnya, data pribadi dapat disalahgunakan untuk mencuri identitas, data akademik bisa dimanipulasi, dan informasi sensitif seperti kondisi kesehatan atau psikologis dapat melanggar privasi seseorang. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan dapat dikategorikan sebagai aset yang sangat kritis dan harus dilindungi secara maksimal. Ancaman dan juga kerentanan. Kasus LAUSD bermula dari serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok hacker. Ransomware adalah jenis serangan di mana pelaku tidak hanya masuk ke dalam sistem, tetapi juga menginskripsi data sehingga tidak bisa diakses, melalui meminta tembusan agar data tersebut dikembalikan. Dalam kasus ini, hacker juga mencuri data dalam jumlah besar, sekitar 500 GB, sebelum akhirnya mengunci sistem. Yang membuat kasus ini semakin serius adalah ketika pihak LAUSD memutuskan untuk tidak membayar tembusan. Keputusan ini memang secara prinsip benar, namun konsekuensinya adalah data yang telah dicuri tersebut akhirnya disebarkan ke publik melalui internet. Jika analisis lebih dalam, serangan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis semata. Kemungkinan besar terdapat kombinasi antara kelemahan sistem dan juga faktor manusia. Misalnya, bisa saja terdapat celah keamanan yang tidak terdeteksi, sistem monitoring yang kurang optimal, atau pengelolaan akses yang tidak ketat. Selain itu, faktor manusia seperti penggunaan password yang lemah atau kurangnya kesadaran terhadap keamanan siber juga dapat menjadi pintu masuk bagi serangan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan sistem tidak cukup hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem tersebut dikelola dan digunakan oleh manusia. Strategi perlindungan dan juga mitigasi. Untuk mencegah kejadian serupa diperlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari segi teknologi maupun kebijakan. Dari sisi teknologi, sistem pendidikan perlu menerapkan enkripsi data agar informasi yang tersimpan tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, penggunaan autentikasi ganda atau multi-factor authentication menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang benar-benar berhak dapat mengakses sistem. Sistem juga perlu dilakukan atau dilengkapi dengan
firewall atau mekanisme deteksi intrusi agar aktivitas mencurigakan dapat segera diketahui dan ditangani. Tidak kalah penting, justru institusi harus rutin melakukan backup data sehingga jika terjadi keserangan, data masih dapat dipulihkan tanpa harus bergantung pada pelaku. Namun, teknologi saja tidak cukup. Dari sisi kebijakan, perlu adanya aturan yang jelas mengenai pengelolaan akses, seperti pembatasan hak akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Selain itu, pelatihan dan edukasi mengenai keamanan siber bagi guru, staf, dan pengelola sistem juga sangat penting agar mereka lebih waspada terhadap potensi ancaman.